Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari Perbanas Institute. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu pembahasan yang ada dalam pembelajaran sistem transaksi keuangan digital, yaitu Financial Technology. Kita akan membahas apa itu Financial Technology dan contoh analisisnya. Jadi, apa itu Financial Technology? Financial Technology atau yang biasa disebut fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Bank Indonesia membagi klasifikasi jenis fintech menjadi 4 jenis berdasarkan layanan yang disediakan. Yang pertama, ada peer-to-peer atau P2P lending dan crowdfunding. Platform satu ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang bersedia memberikan dana. Jika P2P lending mempertemukan antara pihak yang ingin mencari pinjaman dengan orang yang ingin investasi. Sementara crowdfunding sifatnya lebih sosial. Melalui platform ini, proses pinjam, investasi, maupun memberikan dana cenderung lebih praktis dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini bisa terjadi karena dilakukan dalam satu wadah online platform, yaitu contohnya seperti Asetku untuk fintech P2P lending. Sementara contoh fintech crowdfunding adalah Kitabisa. Yang kedua, ada payment, clearing, and settlement. Platform yang paling sering digunakan dari kategori ini adalah platform fintech payment, contohnya Doku dan Dana. Konsumen dapat melakukan pembayaran secara cardless dan juga cashless melalui smartphone sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa layanan fintech memiliki fitur untuk transfer ke bank, membayar berbagai tagihan bulanan. Yang ketiga, ada manajemen risiko dan investasi. Fintech ini memberikan layanan seperti robo-advisor, yaitu perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contoh platform fintech kategori ini adalah Investri dan Bareksa. Dan yang keempat, ada market aggregator. Fintech dalam kategori market aggregator adalah fintech yang mengumpulkan informasi terkait keuangan yang bisa dimanfaatkan penggunanya untuk membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Informasi ini bervariasi, bisa tentang tips secara umum untuk mengatur investasi sampai informasi kartu kredit. Contohnya adalah Financer atau Atur Duit. Kelebihan fintech. Yang pertama yaitu kemudahan pelayanan. Salah satu kelebihan yang paling menonjol pada fintech adalah kemudahan pelayanan. Perusahaan yang menerapkan inovasi teknologi semakin mudah dalam memberikan layanan kepada konsumennya. Di sisi lain, konsumen juga mendapat keuntungan memperoleh layanan lebih mudah, misalnya transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online dengan smartphone. Yang kedua, penasihat keuangan. Fintech dapat memberikan layanan seperti robo-advisor sehingga konsumen bisa mengelola keuangan pribadi, memanajemen risiko sejak perencanaan dengan praktis. Yang ketiga, keamanan tingkat lanjut. Semua data yang dihimpun oleh perusahaan financial technology terpercaya dijamin keamanannya. Hal ini karena adanya fitur keamanan seperti enkripsi, data biometrik, dan sebagainya. Yang keempat, memperoleh informasi dengan cepat. Kelebihan financial technology juga mampu menyediakan informasi yang dapat diakses pengguna secara cepat. Misalnya, jika ingin memperoleh update info tentang pinjaman atau investasi tertentu dengan jaringan internet dan aplikasi smartphone, informasi tersebut bisa didapatkan saat itu juga. Yang kelima, proses pelayanan cepat. Kelebihan fintech lainnya adalah proses pelayanan keuangan begitu cepat. Misalnya dalam pengajuan pinjaman, transfer dana, hingga validasi credit score. Sebelum adanya teknologi di bidang financial, semua proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien. Mengutamakan efisiensi, yaitu contoh yang keenam. Kelebihan lain pada fintech adalah unsur efisiensinya yang sangat diutamakan. Aplikasi teknologi finansial menyediakan fitur-fitur penting yang dibutuhkan konsumen. Anda dapat mengatur keuangan secara tepat dengan bantuan yang diberikan. Yang ketujuh, aplikasi fintech menawarkan pengguna untuk menjadwalkan pemberitahuan, untuk pembayaran tagihan, dan menghasilkan laporan yang dipersonalisasi untuk pengguna berdasarkan pengeluaran yang membantu melacak pengeluaran.
Dan yang kedelapan, yaitu sistem pembayaran yang lebih baik. Dengan menggunakan fintech, kita dapat melakukan pembayaran secara cardless dan juga cashless melalui smartphone sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Kelemahan fintech. Yang pertama, diperlukan biaya besar untuk memulai perusahaan rintisan, contohnya startup. Yang kedua, diperlukan komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet untuk mengakses layanan teknologi keuangan. Yang ketiga, belum semua mengerti penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut, khususnya yang minim informasi. Yang keempat, rawan penipuan. Tidak sedikit perusahaan rintisan yang menawarkan iming-iming dengan keuntungan tinggi, yang pada ujungnya adalah penipuan. Jadi kalian harus tetap berhati-hati dalam menentukan layanan keuangan yang tepat. Yang kelima, biaya bunga lebih tinggi. Umumnya, layanan fintech lending di Indonesia sebagian besar mengandalkan keuangan tradisional dalam menyalurkan pinjaman. Hal ini dapat menambah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan fokus menjelaskan salah satu platform peer-to-peer atau P2P lending, yaitu Asetku. Asetku berada di bawah naungan PT Pintar Inovasi Digital. Asetku berdiri pada tanggal 18 April 2017, yang saat ini dipimpin oleh Andrea Syah Tauladan. Perusahaan fintech peer-to-peer lending atau P2PL ini telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan surat tanda berizin berterdaftar nomor S1110NB 213-2018 yang tertanggal 21 Desember 2018. Sistem keamanan terjamin karena pertama, Asetku menyediakan informasi seputar borrower serta syarat dan ketentuan pinjaman. Yang kedua, Asetku menggunakan sistem kredit scoring modern untuk melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan terhadap seluruh calon borrower beserta pinjaman yang diajukan, sehingga hanya pinjaman berkualitas tinggi yang akan ditawarkan kepada lender. Ketiga, Asetku melakukan disertifikasi terhadap dana dengan mendanai beberapa pinjaman agar risiko pinjaman dapat diminimalkan. Keempat, semua dana lalu lintas akan dikelola oleh Asetku. Asetku bekerja sama dengan PT Asuransi Stako Mandiri untuk menyediakan asuransi kredit gagal bayar. Jika produk pinjaman mengalami keterlambatan pembayaran, maka kompensasi klaim akan diselesaikan segera dalam 1 hari kerja untuk menjamin keamanan dana pokok. Keunggulannya, dana awal kembali. Dan yang kedua, risk control didukung oleh teknologi machine learning. Yang ketiga, asuransi kredit gagal bayar dana pokok dijamin keamanannya dengan asuransi. Yang keempat, asuransi aset yang mendasari. Yang kelima, diversifikasi pinjaman. Persyaratannya mudah. Yang pertama, persyaratan sebagai peminjam, yaitu warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun, memberikan identitas diri asli sebagai bukti melalui dokumen KTP dan akun bank milik sendiri. Persyaratan sebagai pemberi pinjaman, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berusia minimal 17 tahun, dengan memberikan identitas diri asli yang akan dibuktikan melalui dokumen KTP dan NPWP atau paspor dan akun bank milik sendiri untuk warga negara asing. Cara kerja Asetku sedikit berbeda dari P2P lending lainnya. Jika P2P lending besar pada umumnya menyasar pada UKM yang telah diseleksi oleh platform, maka di Asetku, borrowers merupakan retail atau perorangan dan dijamin oleh pihak ketiga yaitu Aku Laku. Selain itu, Asetku juga menggunakan sistem credit scoring modern. Credit scoring ini merupakan skor kualifikasi komprehensif berdasarkan transaksi historis peminjam dan perilaku pembayaran. Ini berguna untuk melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan terhadap seluruh calon borrower beserta pinjaman yang diajukan. Semakin tinggi skor, semakin baik kredit. Di Asetku, untuk mulai melakukan pendanaan minimal 1 juta rupiah yang merupakan nilai yang ideal sebagai komitmen awal investor dalam memulai melakukan pendanaan. Lalu bedanya lagi, pengguna baru Asetku belum bisa langsung melakukan pendanaan dulu karena gaya pendanaan di Asetku ini lumayan berbeda dari P2P lending lainnya.
Asetku membuka pendanaan baru setiap hari pada jam 10 pagi, sampai kuota pendanaan habis. Jenis paket pendanaan yang ditawarkan juga beragam, seperti yang tertera di tabel berikut. Bagi yang sudah tidak sabar lagi ingin melakukan pendanaan di asetku, saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana cara memulai pendanaan dengan cara membuat akunnya terlebih dahulu. Yuk kita mulai! Pertama-tama, pastikan kamu sudah mendownload aplikasinya di smartphone baik Android atau iOS. Lalu, masuk ke aplikasi dan kamu akan langsung diminta untuk melakukan login dengan mengisi nomor telepon dan mengisi kata sandi. Lalu melakukan pendaftaran dengan mengisi data pribadi berupa nama lengkap, pekerjaan, pendidikan, rentang penghasilan, nomor rekening, dan lain-lain. Setelah semua data informasi pribadi diisikan, akun asetku kamu sudah terdaftar. Namun, ingat ya, kamu tidak dapat langsung melakukan pendanaan karena asetku memiliki kuota pendanaan yang diperbarui setiap pukul 10 setiap harinya. Setelah memasuki waktu pendanaan, pilih paket pendanaan yang kamu mau. Kamu bisa mencoba paket pendanaan yang paling rendah sebagai permulaan, yaitu pendanaan Rp1 juta dengan jangka waktu 15 hari dan dengan tingkat bunga 17%. Perlu diingat, return 17% adalah untuk 1 tahun. Jadi, jika kamu menyetujui pendanaan, dalam waktu 15 hari berikutnya, pendanaanmu dapat dicairkan dan dapat memperoleh return sebesar return 15 hari, yaitu 17% dikali 60 per 360, yaitu Rp7.000. Oh iya, fun fact dari asetku ini, TKB 90 mereka masih 100% loh. Padahal total pinjamannya sudah senilai Rp4.351.395.091.823 Ini bukti bahwa borrowers di asetku taat semua, mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Implementasi dan kesimpulan. Dalam penghujung pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi dan kesimpulan. Yang pertama, fintech adalah kemudahan. Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Fintech dapat memudahkan masyarakat untuk dapat memberikan pinjaman atau mencari pinjaman secara digital tanpa harus melalui sistem perbankan konvensional yang cenderung kaku dan sukar. Yang kedua, fintech adalah pertemuan. Peer-to-peer atau P2P lending merupakan salah satu platform fintech yang mempertemukan antara pihak peminjam dengan investor. Yang ketiga, fintech adalah akurasi. Asetku merupakan salah satu fintech P2P yang mempertemukan pihak peminjam dengan investor dengan melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan secara credit scoring modern system. Dan yang keempat, fintech adalah keamanan. Untuk memberikan pelayanan dan keamanan optimal, relationship manager menjembatani investor dengan asetku jika terdapat kendala pendanaan. Dan yang terakhir, fintech adalah genggaman, yaitu fintech berada dalam genggaman. Peminjam dan investor dapat memilih tenor dan bunga pinjaman sesuai kebutuhan pada platform yang tersedia. Kemudian transaksi pinjam-meminjam dapat segera dilaksanakan. Sekian pembahasan dari kelompok kami terkait financial technology. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.